Kebenaran mendalam yang kebanyakan orang tak pernah pahami adalah kekayaan sejati tak tumbuh dari kantong, melainkan lahir dan tumbuh secara eksklusif di benak. Perbedaan fundamental antara orang kaya dan miskin bukan semata pada jumlah uang di rekening bank, tapi pada cara berpikir radikal berbeda tentang peluang, bagaimana memproses tantangan, bagaimana melihat dunia kemungkinan, dan yang terpenting, bagaimana mengubah pengetahuan teoritis menjadi aksi, praktik konsisten. Pertanyaan yang kini ada di hadapan Anda sangat pribadi dan menentukan perjalanan Anda. Apakah Anda akan secara efektif menggunakan dan menerapkan pengetahuan transformatif yang baru saja Anda terima, atau membiarkannya hilang dalam kabut kelupaan? Seperti begitu banyak informasi berharga lain yang Anda dengar sepanjang hidup, tetapi tak pernah diubah menjadi perubahan nyata dan nyata. Karena ada perbedaan jurang antara sekadar mengetahui sesuatu secara intelektual dan secara efektif menerapkan pengetahuan itu melalui aksi harian yang konsisten. Sekadar mengetahui tak pernah cukup untuk menciptakan transformasi nyata. Aplikasi praktik, gigih, dan disiplin yang menghasilkan hasil luar biasa. Perubahan kecil yang tampaknya tak signifikan dalam kebiasaan harian Anda, saat dilakukan dengan konsistensi, tak tergoyahkan selama berbulan-bulan, memiliki kekuatan setiap orang miskin melakukan itu menjadi kaya dalam 180 hari. Mengapa sebagian orang lahir miskin dan mati miskin, sementara yang lain keluar dari situasi yang sama dan menjadi jutawan dalam beberapa bulan? Biar saya ceritakan kebenaran yang bertentangan dengan semua yang diajarkan tentang uang. Mungkin Anda tumbuh dengan mendengar bahwa orang miskin akan selalu miskin, bahwa orang kaya lahir dengan keberuntungan, atau bahwa uang hanya untuk sedikit orang terpilih. Tapi hari ini saya tunjukkan bahwa ada mekanisme tak terlihat yang beroperasi di benak Anda saat ini, dan itu menentukan apakah Anda akan terus berjuang untuk uang atau akhirnya menariknya secara alami. Selama lebih dari 50 tahun mempelajari benak manusia, saya menemukan bahwa ada satu-satunya perbedaan antara siapa yang makmur dan siapa yang tetap dalam kekurangan. Bukan pendidikan, bukan koneksi, bukan keberuntungan. Itu sesuatu yang jauh lebih dalam dan kuat. Dan saat Anda memahami ini, hidup keuangan Anda tak akan pernah sama lagi. Bayangkan benak Anda seperti komputer canggih yang diprogram sejak lahir. Sejak kecil, Anda menyerap informasi tentang uang yang datang dari segala arah. Orang tua Anda mengatakan hal-hal seperti, uang tak tumbuh di pohon, miskin tapi jujur. Orang kaya hanya memikirkan diri sendiri. Guru Anda mengulangi bahwa uang tak membawa kebahagiaan. Masyarakat membombardir Anda dengan gagasan bahwa lebih mudah seekor unta melewati lubang jarum daripada orang kaya masuk ke kerajaan surga. Dan benak bawah sadar Anda mencatat semua itu sebagai kebenaran tak terbantahkan. Inilah sesuatu yang akan mengejutkan Anda. 95% orang membawa pemrograman keuangan yang sama persis dengan orang tua mereka. Jika orang tua Anda berjuang secara finansial, ada kemungkinan besar Anda juga akan berjuang. Jika mereka takut berinvestasi, Anda mungkin juga takut. Jika mereka percaya bahwa uang itu langka, Anda membawa keyakinan yang sama, bahkan jika Anda secara sadar mengatakan sebaliknya. Sekarang, inilah bagian yang akan mengubah hidup Anda selamanya. Rekening bank Anda tak akan pernah melebihi apa yang benak bawah sadar Anda yakini pantas Anda dapatkan. Itu hukum universal. Itulah mengapa 70% orang yang menang lotre kembali ke kemiskinan dalam waktu kurang dari 5 tahun. Itulah mengapa atlet yang menghasilkan jutaan bangkrut. Itulah mengapa orang yang menerima warisan kehilangan dalam waktu singkat. Bukan karena uangnya habis, itu karena pemrograman mental mereka masih beroperasi dalam mode kekurangan. Benak bawah sadar seperti termostat keuangan. Jika diprogram untuk 280 juta rupiah per bulan dan tiba-tiba Anda mendapatkan 700 juta, ia akan melakukan segalanya agar Anda kembali ke 280 juta. Itu akan menciptakan keadaan darurat, pengeluaran tak terduga, keputusan buruk, apapun untuk menjaga Anda pada tingkat yang ia yakini sebagai tempat Anda. Saya kenal seorang pria yang kisahnya sangat membekas di benak saya. Ia tumbuh dengan berulang kali mendengar bahwa uang adalah akar dari semua kejahatan.
Keluarganya religius dan mengaitkan kemiskinan dengan kebaikan, kekayaan dengan dosa. Pada usia 40 tahun, pria ini bekerja 14 jam sehari, 7 hari seminggu, tapi tak pernah bisa keluar dari dasar. Bukan karena ia tak berusaha, ia adalah karyawan paling berdedikasi di perusahaan. Masalahnya adalah ia secara bawah sadar menolak kemakmuran karena ia percaya bahwa menjadi kaya akan membuatnya menjadi orang jahat. Suatu hari, ia memutuskan untuk mempertanyakan keyakinan itu secara mendalam. Ia mulai mempelajari orang kaya yang sebenarnya dan membuat penemuan yang mengejutkan. Banyak dari mereka sangat dermawan, membantu seluruh komunitas, menciptakan lapangan kerja untuk ribuan orang, mendanai rumah sakit dan sekolah. Bill Gates sendiri menyelamatkan lebih banyak nyawa melalui donasinya daripada yang berhasil diselamatkan oleh sebagian besar negara dalam beberapa dekade. Pandangannya tentang uang berubah secara radikal. Ia menciptakan ritual yang kuat. Setiap hari, bahkan sebelum menggosok gigi, ia menatap cermin dan menyatakan dengan keyakinan penuh, "Saya pantas mendapatkan kelimpahan tak terbatas. Uang mengalir dengan mudah ke saya karena saya menggunakan kekayaan untuk membuat perbedaan di dunia. Saya magnet bagi peluang keuangan." Itu tampak bodoh pada awalnya, tapi ia bertahan. Dalam 3 bulan, ia mulai memperhatikan perubahan halus. Dalam 6 bulan, pendapatannya meningkat 3 kali lipat. Dalam 1 tahun, ia menghasilkan dalam 1 bulan apa yang sebelumnya ia hasilkan dalam 1 tahun penuh. Semuanya dimulai dengan memprogram ulang benaknya. Sekarang berhenti dan renungkan secara mendalam pemrograman apa yang tepat yang Anda bawa tentang uang saat Anda berpikir tentang menjadi kaya. Emosi langsung apa yang muncul? Rasa bersalah, takut, cemas, iri hati. Jika ada emosi negatif yang muncul, benak Anda secara aktif diprogram untuk menolak kekayaan. Itu seperti mencoba mengemudi dengan rem tangan ditarik. Inilah latihan transformatif pertama Anda. Ambil kertas dan tulis semua keyakinan negatif yang Anda miliki tentang uang. Bersikaplah brutal, jujur. Tulis tanpa filter semua yang terlintas dalam pikiran. Orang kaya egois. Uang merusak. Saya tak dilahirkan untuk menjadi kaya. Uang tak membawa kebahagiaan. Mustahil untuk menjadi kaya secara jujur. Tulis semuanya. Sekarang, untuk setiap keyakinan terbatas, tulis kebalikan positifnya. Jika Anda menulis uang sulit didapatkan, ubah menjadi uang mengalir dengan mudah dan melimpah ke saya. Jika Anda menulis, saya tak dilahirkan untuk menjadi kaya, ubah menjadi saya dilahirkan untuk menarik kemakmuran dan kelimpahan tak terbatas. Jika Anda menulis orang kaya jahat, tulis ulang sebagai saya menggunakan kekayaan saya untuk menciptakan dampak positif di dunia. Bagian yang benar-benar penting, Anda perlu mengulangi keyakinan baru ini setiap hari setidaknya 2 kali dengan emosi yang kuat dan keyakinan penuh. Mungkin tampak aneh pada awalnya, tapi itulah cara kerja pemrograman mental. Jika kebohongan yang diulang 1000 kali menjadi kebenaran di benak orang, bayangkan kekuatan transformatif mengulangi kebenaran tentang potensi tak terbatas Anda untuk kemakmuran. Inilah statistik yang akan membuka mata Anda. 97% orang mengatakan mereka ingin lebih banyak uang, tapi saat ditanya secara khusus berapa yang mereka inginkan, mereka terdiam. Mereka mengatakan frasa samar seperti, "Saya ingin menghasilkan lebih banyak. Saya ingin hidup yang lebih baik. Saya ingin menjadi kaya suatu hari nanti." Tapi lebih banyak uang bisa berarti hanya Rp1.500 lebih banyak. Kaya bagi Anda bisa berarti 15 juta rupiah per bulan atau 150 miliar rupiah per tahun. Biar saya bagikan rahasia yang secara harfiah mengubah jutaan nyawa. Jika Anda tak tahu persis kemana Anda ingin pergi, bagaimana Anda bisa berharap benak bawah sadar Anda dan kekuatan alam semesta berkonspirasi untuk membawa Anda ke sana? Itu seperti masuk ke taksi dan berkata kepada pengemudi, "Antar saya ke tempat yang bagus." Ia akan mengemudi tanpa tujuan selama berjam-jam dan Anda bisa berakhir di mana saja. Mungkin bukan di tempat yang Anda inginkan. Benak bawah sadar Anda seperti sistem navigasi ultra canggih, tapi membutuhkan koordinat yang tepat untuk berfungsi. Saat Anda menetapkan tujuan keuangan yang spesifik, bukan saya ingin lebih banyak uang, tapi saya ingin menghasilkan persis 750 juta rupiah dalam 6 bulan ke depan.
Sesuatu yang luar biasa terjadi. Benak Anda mengaktifkan apa yang disebut ahli saraf sebagai sistem aktivasi retikuler. Itu seperti radar internal yang menyala, membuat Anda memperhatikan peluang, orang, dan keadaan yang sebelumnya benar-benar tak terlihat. Ada masa kelam dalam hidup saya saat saya benar-benar macet secara finansial. Saya bekerja 18 jam sehari, 7 hari seminggu, tapi itu seperti berlari di atas treadmill. Banyak gerakan, nol kemajuan. Saya merasa tersesat, frustrasi, hampir yakin bahwa mungkin kekayaan benar-benar bukan untuk orang seperti saya. Harga diri saya hancur, dan saya mulai menerima kehidupan biasa-biasa saja secara finansial. Saat itulah seorang mentor berpengalaman mengajukan pertanyaan yang sangat sederhana. Bob, berapa tepatnya yang ingin Anda hasilkan dalam 6 bulan ke depan? Saya terdiam malu. Saya tak pernah memikirkan angka yang spesifik. Dan mengapa Anda secara khusus menginginkan jumlah itu? Apa yang akan direpresentasikannya dalam hidup Anda? Apa yang akan Anda lakukan dengan setiap rupiah? Lebih banyak keheningan, lebih banyak rasa malu. Pada saat itu, saya mendapat wahyu yang mengubah segalanya. Saya tak pernah mendedikasikan bahkan 1 jam pun dari hidup saya untuk mendefinisikan dengan presisi bedah apa yang saya inginkan secara finansial. Saya berharap alam semesta menebak keinginan samar dan tak tepat saya. Lalu saya melakukan latihan paling transformatif dalam hidup saya. Saya mengambil selembar kertas kosong dan menulis dengan tulisan tangan yang jelas, 375 juta rupiah dalam tepat 6 bulan dari hari ini. Tapi saya tak berhenti di situ. Itu hanya akan berfantasi. Saya menulis secara rinci apa yang akan saya lakukan dengan setiap bagian dari uang itu. 150 juta untuk melunasi hutang saya sepenuhnya dan mendapatkan kembali kedamaian mental saya. 75 juta untuk berinvestasi dalam dana pertumbuhan dan memulai perjalanan investor saya. 75 juta untuk membeli semua buku, kursus dan bimbingan yang akan mengembangkan saya secara profesional. 45 juta untuk membuat dana darurat dan 30 juta untuk sesuatu yang memberi saya kesenangan. Perjalanan kecil untuk merayakan pencapaian itu. Sesuatu yang ajaib terjadi saat saya selesai menulis. Itu bukan lagi hanya angka abstrak yang melayang di kepala saya. Itu telah menjadi rencana konkret, peta terperinci untuk kehidupan yang lebih baik. Saya merasakan energi yang berbeda, fokus laser yang belum pernah saya alami. Seolah-olah setiap sel dalam tubuh saya tahu persis kemana kami akan pergi. Dalam waktu kurang dari 2 bulan, peluang mulai muncul yang tampaknya datang entah dari mana. Orang-orang menghubungi saya dengan proposal. Ide-ide inovatif muncul dari benak saya. Saya mulai melihat kemungkinan pendapatan yang sebelumnya benar-benar tak terlihat bagi saya. Dalam 4 bulan, saya tak hanya mencapai tujuan, tapi juga melampauinya sebesar 40%. Dan semuanya dimulai dengan 1 jam yang didedikasikan untuk mendefinisikan dengan tepat apa yang saya inginkan. Sekarang saya ingin Anda melakukan latihan yang sama persis. Hentikan semua yang Anda lakukan. Ambil kertas dan pena. Di bagian atas halaman, tulis tujuan keuangan spesifik saya. Tepat di bawah, tulis jumlah yang tepat yang ingin Anda hasilkan dalam 6 bulan ke depan. Jangan bulatkan, jangan dekati, bersikaplah tepat secara bedah. Tapi inilah bagian yang memisahkan pemimpi dari pelaku. Jangan berhenti pada angka. Tulis secara rinci apa yang akan Anda lakukan dengan setiap bagian dari uang itu. Bagaimana itu akan mengubah hidup Anda? Masalah apa yang akan dipecahkan? Pintu apa yang akan dibuka? Bagaimana itu akan menguntungkan tak hanya Anda, tapi orang-orang yang Anda cintai? Semakin spesifik Anda, semakin nyata dan nyata itu akan menjadi bagi benak bawah sadar Anda. Dan inilah rahasia terakhir dari bagian ini. Visualisasikan uang yang telah Anda dapatkan itu. Tutup mata Anda dan bayangkan diri Anda memeriksa rekening bank Anda dan melihat jumlah yang tepat itu disetorkan. Rasakan emosi pencapaian itu, perasaan aman, kebanggaan karena telah mencapai tujuan Anda. Lakukan ini setiap hari selama 5 menit. Ilmu neuroplastisitas telah membuktikan bahwa otak kita tak dapat membedakan pengalaman nyata dari pengalaman yang divisualisasikan dengan jelas dengan emosi yang kuat. Saat Anda memvisualisasikan sesuatu berulang kali dengan perasaan,
Benak bawah sadar Anda menerimanya sebagai kebenaran dan memobilisasi semua sumber daya yang tersedia untuk mewujudkannya. Andrew Carnegie, yang memulai sebagai buruh miskin dan menjadi salah satu orang terkaya dalam sejarah, menggunakan teknik yang sama persis. Ia memiliki tujuan keuangan yang spesifik tertulis dan memvisualisasikannya secara religius setiap hari. Henry Ford melakukan hal yang sama. John D. Rockefeller juga. Itu bukan kebetulan, itu metode ilmiah yang diterapkan secara konsisten. Anda adalah rata-rata dari 5 orang yang paling banyak berinteraksi dengan Anda. Itu berarti, jika Anda menghabiskan waktu dengan orang yang terus-menerus mengeluh tentang kekurangan uang, yang melihat kekayaan sebagai sesuatu yang tak terjangkau, yang percaya bahwa kesuksesan hanya untuk beberapa orang terpilih, itu juga akan menjadi takdir Anda. Bukan karena Anda menginginkannya, tapi karena benak Anda diprogram setiap hari dengan mentalitas itu. Bayangkan seseorang yang selalu mengatakan bahwa ia tak pernah memiliki cukup uang. Sekarang bayangkan bahwa orang itu selalu di sisi Anda, mengulangi pikiran yang sama, menciptakan keyakinan negatif yang sama tentang uang. Apakah Anda pikir Anda bisa berpikir berbeda? Hampir mustahil. Di sisi lain, bayangkan jika Anda mulai berinteraksi dengan orang yang percaya bahwa kekayaan itu alami dan dapat diakses, yang berbicara tentang investasi, bisnis, dan pertumbuhan, yang melihat peluang di mana orang lain hanya melihat rintangan. Dalam lingkungan seperti itu, benak Anda akan mulai memprogram ulang dirinya sendiri dengan cara yang baru. Pikiran Anda akan berubah, perilaku Anda akan berubah, dan tak terhindarkan Anda akan mulai menarik hasil yang berbeda. Saya mengalaminya sendiri. Ada saat ketika situasi keuangan saya stagnan. Saya ingin tumbuh, menghasilkan lebih banyak uang, tapi sepertinya saya selalu kembali ke tempat yang sama. Lalu saya menyadari sesuatu yang penting. Saya dikelilingi oleh orang dengan mentalitas terbatas. Mereka tak berbicara tentang investasi, menciptakan sumber pendapatan baru, atau pengembangan pribadi. Sebaliknya, mereka hanya membahas masalah, fokus pada kesulitan hidup, dan mengatakan bahwa menjadi kaya secara jujur itu mustahil. Tanpa menyadarinya, saya mengadopsi pemikiran yang sama. Saat itulah saya memutuskan bahwa saya perlu mengubah lingkungan saya. Saya mulai terhubung dengan orang yang sukses, membaca buku jutawan, mendengarkan ceramah inspiratif, dan berpartisipasi dalam program di mana mentalitas kemakmuran dipupuk. Lalu sesuatu yang luar biasa terjadi. Cara berpikir saya berubah sepenuhnya. Untuk pertama kalinya, saya mulai melihat peluang alih-alih kesulitan. Dalam beberapa bulan, situasi keuangan saya meningkat secara signifikan. Penelitian menunjukkan bahwa lingkungan sosial kita secara langsung memengaruhi keyakinan dan perilaku kita. Sebuah studi dari Universitas Harvard menemukan bahwa kebiasaan keuangan kita sangat dipengaruhi oleh orang-orang di sekitar kita. Jika kita berinteraksi dengan orang yang menabung dan berinvestasi, kita cenderung melakukan hal yang sama. Jika kita berinteraksi dengan orang yang menghabiskan semua yang mereka hasilkan dan hidup dalam hutang, kita cenderung mengikuti jalan yang sama. Saya tahu bahwa tak selalu mudah untuk menjauh dari orang yang kita kenal selama bertahun-tahun, tapi Anda bisa mengambil langkah penting, seimbangkan lingkungan Anda. Jika Anda tak dapat segera mengubah orang-orang di sekitar Anda, ubah informasi yang Anda konsumsi, baca buku yang ditulis oleh orang kaya, tonton video yang memperluas mentalitas keuangan Anda. Berpartisipasilah dalam acara, bahkan jika online. Jika Anda melakukan ini secara konsisten, benak Anda akan mulai mengembangkan pemikiran baru. Inilah tantangan untuk Anda. Selama 7 hari ke depan, jangan berpartisipasi dalam percakapan keuangan negatif apapun. Jika seseorang mengatakan bahwa mustahil untuk menjadi kaya, bahwa sistem melawan kita, atau bahwa uang hanya pergi ke mereka yang sudah memilikinya, tinggalkan percakapan itu atau ubah topik pembicaraan. Sebagai gantinya, setiap hari baca, tonton, atau dengarkan sesuatu yang menginspirasi Anda secara finansial. Lakukan ini selama seminggu dan amati bagaimana mentalitas Anda berubah. Ingat, lingkungan yang Anda pilih adalah yang membentuk Anda. Jika Anda ingin mengubah realitas keuangan Anda, mulailah dengan mengubah lingkungan di sekitar Anda. Jika saya mengatakan bahwa saldo rekening bank Anda tak akan pernah melampaui tingkat syukur Anda, apakah Anda akan mempercayai saya?
Kebanyakan orang menghabiskan seluruh hidup mereka dengan mengeluh tentang apa yang tak mereka miliki. Mereka fokus pada kekurangan, pada kelangkaan, tapi mereka tak menyadari bahwa dengan melakukan itu, mereka memprogram benak mereka untuk tak pernah memiliki lebih banyak uang. Kekayaan seperti segala sesuatu dalam hidup mengikuti hukum sederhana. Apa yang Anda hargai tumbuh, apa yang Anda abaikan atau remehkan menghilang. Ini bukan takhayul. Ini kebenaran yang dibuktikan oleh ilmu saraf. Penelitian menunjukkan bahwa rasa syukur mengaktifkan area otak yang bertanggung jawab atas motivasi dan fokus, membuat Anda lebih mungkin untuk mengenali dan memanfaatkan peluang keuangan. Dengan kata lain, saat Anda bersyukur atas apa yang sudah Anda miliki, benak Anda memasuki keadaan kelimpahan dan Anda secara alami menarik lebih banyak kekayaan dan peluang. Pikirkan tentang terakhir kali Anda menerima uang, baik itu gaji, pembayaran tambahan, atau hadiah. Apa reaksi pertama Anda? Apakah Anda merasakan syukur yang tulus atau berpikir bahwa itu tak cukup? Kebanyakan orang menerima uang dan segera mulai mengkhawatirkan tagihan. Mereka mengambil uang itu dan mengatakan, ini tak ada gunanya. Dan lalu, apa yang terjadi? Uang itu menghilang secepat kedatangannya. Itu tak terjadi karena uangnya sedikit, tapi karena mentalitasnya fokus pada kelangkaan. Dan kelangkaan selalu menghasilkan lebih banyak kelangkaan. Saya ingat masa dalam hidup saya ketika segalanya tampak melawan saya. Saya tak punya cukup uang. Tagihan saya terlambat dan saya dikelilingi oleh keputusasaan. Saat itulah seorang penasihat memberi saya tantangan yang, pada pandangan pertama, tampak benar-benar tidak masuk akal. Ia berkata, jika Anda ingin mengubah situasi keuangan Anda perlu mulai bersyukur atas uang yang sudah Anda miliki, sekecil apapun. Pada saat itu, saya menertawakan gagasan itu. Bagaimana saya bisa bersyukur atas uang yang hampir tak menutupi pengeluaran saya? Tapi saya putus asa untuk mengubah situasi saya. Jadi, saya memutuskan untuk bereksperimen. Setiap pagi sebelum aktivitas lain apapun, saya mengambil buku catatan dan menulis. Saya sangat bersyukur atas kemakmuran yang datang ke hidup saya. Saya menulis setiap jumlah yang masuk ke rekening saya, sekecil apapun, dan berterima kasih saat menerimanya. Dan lalu perubahan ajaib mulai terjadi. Saya mulai merasa lebih positif dan termotivasi. Dalam beberapa minggu, penghasilan saya mulai meningkat. Peluang yang tak dapat saya lihat sebelumnya tiba-tiba muncul di depan mata saya. Itu bukan keberuntungan. Itu hasil dari perubahan dalam mentalitas saya. Saya ingin Anda melakukan hal yang sama. Mulai hari ini, setiap kali Anda menerima sejumlah uang, berhenti sejenak dan katakan, terima kasih. Tak peduli apakah itu jumlah besar atau kembalian dari supermarket. Terima dengan hati terbuka. Sebelum tidur, tulis setidaknya 10 hal yang Anda syukuri, termasuk uang yang belum masuk ke rekening Anda. Ya, Anda mendengar dengan benar. Bersyukurlah juga atas uang yang belum datang, seolah-olah itu sudah ada di sana. Jangan melihat ini hanya sebagai latihan mental. Pengusaha dan investor paling sukses di dunia menerapkan prinsip ini. Tony Robbins, salah satu pelatih keuangan paling terkenal di dunia, sering berbicara tentang kekuatan rasa syukur. Ia mengatakan bahwa sebelum mencapai tujuan keuangan apapun, ia sudah merasa bersyukur atasnya, seolah-olah itu sudah menjadi kenyataan. Dan secara bertahap, realitasnya selaras dengan mentalitasnya. Selama 7 hari ke depan, saya ingin Anda mencoba sesuatu yang baru. Setiap kali Anda menghabiskan uang, katakan dalam hati, terima kasih karena saya bisa membayar untuk ini. Saat Anda membayar tagihan, alih-alih mengeluh, katakan, terima kasih karena saya punya uang untuk melunasinya. Mungkin tampak sesuatu yang kecil, tapi tindakan sederhana ini mengubah energi Anda, mentalitas Anda, dan akhirnya realitas keuangan Anda. Uang tak pernah pergi ke orang yang meremehkan apa yang mereka miliki, tapi mengalir secara alami ke mereka yang mengenali kehadirannya dan memperlakukannya dengan hormat. Kekayaan tak datang dari kantong, melainkan dari benak. Perbedaan antara kaya dan miskin tak hanya pada uang yang mereka miliki, tapi pada bagaimana mereka berpikir, bagaimana mereka melihat peluang, dan yang terpenting, bagaimana mereka menerapkan pengetahuan yang mereka peroleh. Pertanyaannya sekarang adalah, apakah Anda akan menggunakan pengetahuan ini
Atau akan kehilangannya seperti begitu banyak informasi lain yang Anda dengar tapi tak pernah Anda praktikkan? Karena sekadar mengetahui tak cukup, Anda perlu menerapkan. Perubahan harian kecil saat dilakukan secara konsisten dapat mengubah sepenuhnya situasi keuangan Anda. Dan waktu terbaik untuk memulai adalah sekarang. Tapi ini hanyalah permulaan. Di video berikutnya, kita akan membawa pemahaman keuangan Anda lebih jauh lagi. Anda akan menjadi orang yang lebih baik dari diri Anda hari ini dan akan mengambil satu langkah lagi menuju kebebasan finansial. Klik video berikutnya yang muncul di layar Anda dan lanjutkan perjalanan ini. Saya akan ada di sana menunggu Anda.